Kapan Kristen ada? Ya? Kemudian pelan-pelan, apakah hanya 3 atau 4 ini saja kepercayaan yang muncul? Benar. Jadi saat hidup dalam keadaan 90% Muslim, ada Hindunya, ada Budanya, ada animismenya, ternyata merdeka Nusantara, nggak ada masalah. Artinya apa? Artinya, mohon maaf, ketika umat Islam mendominasi dalam skup kerajaan, pemerintahan dan sebagainya, keamanan, kedamaian itu luar biasa, nggak ada masalah. Nggak ada ribut-ribut, ya. Dengan Hindu kompak, dengan Buddha kompak, nggak ada masalah. Silahkan cek. Ya, dulu saya tuh nggak ngerti sejarah bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Saya itu suatu saat, Pak, saya tuh pergi ke Borobudur sama Prambanan sama tante saya, diajak jalan. Walaupun saya ini orang Jawa, tapi jarang sekali. Saya cuma 2 kali kalau nggak salah pergi ke sana. Lalu kan kita bayar tour guide nih untuk cerita sejarahnya Prambanan dan Borobudur gitu loh. Iya. Saya tuh kaget, Pak, karena di dalam sejarah kurikulum sekolah ini nggak diceritakan. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, mereka tuh melakukan pemberontakan. Zamannya Raden Patah ya, dia memberontak terhadap ayahnya, masih agama Hindu Buddha pada waktu itu. Lalu yang dikatakan Islam itu masuk lewat pengusaha pedagang-pedagang Gujarat dari India dengan cara damai, itu semua tuh bohong, Pak. Ternyata ketika Islam itu memberontak di tanah Jawa, Pak, mereka tuh mendesak orang-orang tuh ketika yang mereka tidak mau konvert kepada Islam, orang-orang Hindu Buddha ini didesak, Pak. Mereka sebagian lari ke Tengger. Makanya di Tengger sekarang masih ada. Sebagian besar lari ke Bali, Pak. Jadi di Bali itu ada 2. Bali yang aslinya orang Bali dan ada Bali yang pendatang dari Jawa karena diusir pada waktu itu. Saya ketika mendengar cerita ini, saya tuh bilang sama tour guide-nya, loh, kok cerita kayak gini tuh aku nggak pernah denger di sekolahan ya? Apa ini bener ya? Bener, Bu, katanya gitu. Saya waktu itu belum ibu-ibu. Ya, bener, dia bilang itu, cerita ini bener. Kok nggak pernah ceritakan daya itu? Kenapa? Karena kurikulum sekolah sejarah itu banyak yang dibohongi. Karena Islam masuk dengan damai, empret. Enggak, Pak. Nenek moyang kita, nenek moyang Anda dan saya itu yang di tanah Jawa itu diislamkan, Pak, dengan cara pemaksaan. Kalau nggak mau, Pak, dibunuh waktu itu. Dan mereka tuh lari, Pak, sebagian besar ngungsinya ke Tengger. Ya, daerah Tengger yang mereka nggak mau convert ke Islam dan sebagian besar lari ke Bali. Itulah sebabnya, Pak. Itu sejarah itu. Tapi memang bisa besar itu, Tapi memang bisa dibuktikan bahwa gini, rata-rata para penganut Siwa Buddha pada waktu di zaman Majapahit, Majapahit akhir ya, itu tempat pelarian mereka itu di lereng-lereng bukit ya, gunung-gunung yang gede. Contohnya ya seperti di Gunung Bromo, kemudian di lerengnya Gunung Semeru yang daerah Lumajang itu masih ada pura-pura yang sekarang masih lestari. Salah satu kampung itu yang mayoritas masih Hindu. Kemudian di dekatnya Alas Purwo sana Banyuwangi, terus kemudian di lerengnya Gunung Wilis di daerah Nganjuk sini Magetan, ini masih ada satu kampung itu yang masih benar-benar Hindunya masih mayoritas, walaupun cuma hanya beberapa puluh orang aja yang di situ. Itu ternyata memang nenek moyang mereka itu masih ini pelarian-pelarian di zaman Majapahit akhir ketika diserang oleh kerajaan Demak, Kesultanan Demak pada waktu itu. Yang dia memberontak melawan ayahnya. Saya juga kaget, Pak, dengar sejarahnya itu. Ya, terutama juga teman-teman yang di Perang Padri. Tadi kita selama ini dengar Imam Bonjol itu pahlawan, betul? Ternyata Perang Padri itu genocide. Yaitu 800.000, 1 juta orang Batak pada waktu itu yang tidak mau mualaf diislamkan. Itu genosida kan, Bu? Ya, itu sejarah. Iya, sejarah. Betul, itu luar biasa.